Di rumah siapa banyak tempat? Bapakku, bukan di rumah Yesus. Artinya Yesus hanyalah utusan. Tapi dia di situ orang dibawanya. Yang penting kita kan selamat. Iya, di rumah Bapakku. Itu di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, di rumah Bapakku. Artinya di rumah Bapaknya itu siapa? Elohim, bukan di rumah Yesus. Oke? Begini dia, Kalau Bu, tadi Anda mengatakan bahwa buat apa mengikuti ajaran orang yang sudah meninggal? Apakah ajaran Anda ke gereja di hari Minggu ajaran Yesus? Bukankah itu ajaran orang yang sudah meninggal? Nah, bukan, dia kan hidup, Bu. Dia hidup. Ajaran ke gereja di hari Minggu itu ajaran orang yang sudah meninggal. Kenapa Anda ikutin? Siapa? Siapa yang meninggal? Sekarang siapa yang mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Siapa? Roh Kudus, Bu. Di mana datanya Roh Kudus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Mari saya bacakan. Iya, silakan. Ya. Ini ya. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Di mana datanya ke gereja hari Minggu diajarkan oleh Yesus atau Roh Kudus yang Anda bilang tadi itu? Tungki. Begini dia, ajak Bu. Anda ke gereja dari hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Di mana datanya? Itu pimpinan Roh Kudus. Karena begini, Bu. Pertanyaan saya, di mana tertulis ke gereja di hari Minggu? Ke gereja pada hari Minggu aku pergi ke gereja. Di mana tertulis ajaran hari Minggu itu diajarkan oleh Yesus? Hari Minggu itu hari kebangkitan Yesus, Bu. Kalau pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Bible Anda disuruh ke gereja hari Minggu? Itu pertanyaan saya. Karena kebangkitan Yesus kami rayakan, itu yang membuat kami berarti. Siapa yang mengajarkan ke gereja hari Minggu? Iya, Roh Kudus, karena hari kebangkitan. Di mana datanya Roh Kudus mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu? Iya. Makanya kami nggak ragu-ragu, Bu, karena kan di mana datanya Roh Kudus mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu, Tungki? Di mana datanya Anda diajarkan ke gereja hari Minggu? Karena hari Minggu itu hari kebangkitan. Di mana datanya Anda diajarkan ke gereja hari Minggu? Makanya saya datanya di mana? Makanya saya tanya, kenapa ikut Muhammad kalau mati? Di mana datanya ke gereja hari Minggu itu ajaran Yesus, Tungki? Iya, karena Yesus bangkit, di situ kami rayakan. Tungki. Iya, karena bagi kami, kubacakan ayatnya, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Oke, Pak. Baik, Pak. Bapak bilang. Oke, bentar ya. Oke. Bapak bilang karena di hari Minggu adalah di mana Yesus bangkit. Iya. Nah, saya akan membedah secara konkret tentang ajaran Yesus dan dikembalikan kepada denominasi gerejawi Kristen pada saat ini. Bagaimana dengan pandangan Advent yang merayakan hari Sabat di hari Sabtu, sementara Bapak di hari Minggu? Jadi kebangkitan Yesus itu di hari apa sebenarnya? Kami kan kebangkitan Yesus. Beda. Loh, mereka sama-sama, Pak. Apa bedanya dengan kalian yang melakukan namanya penyembahan dengan Roh Kudus? Oh, berarti Bapak menyalahkan ke Advent begitu. Mereka percaya, Pak. Mereka percaya dengan kekristenan dan keyesusan mereka. Mereka percaya dan yakin. Dia enggak sepenuhnya. Loh, hak Bapak untuk menghakimi orang Advent bukan Kristen dari mana landasannya? Bapak fitnah di sini. Bukan Kristen. Kami yang Kristen itu pengikut Yesus. Oke. Iya. Advent bukan Kristen ya. Catat ya. Bapak di sini sedang melakukan framing dan fitnah terhadap Advent ya. Iya. Bapak sedang berusaha melakukan fitnah terhadap ajaran Kristen daripada Advent ya. Itu yang perlu Bapak catat ya. Dan ini disaksikan secara media, secara online. Ya, Pak, ya? Soalnya kekristenan di seluruh dunia ya itu hari Minggu beribadah.
Bapak, pandangan Bapak Kenapa? berarti belum luas. Karena Jikalau disitulah menganggap Yesus keibadahan daripada, dengarkan Pak, pandangan Bapak masih belum luas. Jika hanya beranggapan Protestan dan runukannya kepada denominasi yang Anda yakini saat ini beribadah di hari Minggu, pandangan Anda untuk sebagai seorang Kristen itu tidak luas, masih sangat kompleks dan sedikit dan dangkal. Nah, perbandingannya ketika Anda melontarkan fitnah kepada Advent yang mereka bukan bagian daripada Kristen, Sekarang itu nggak usah. nah, yang ini pasti adalah yang suatu saya- pedoman fitnah, yang saya begitu. sampaikan, orang pengikut Saat ini Yesus esensi Bapak Kristen menanyakan bahwa kami Kristen, merayakan oke. hari kebangkitan Yesus. Di mana Disitulah bukti dia data beribadah, secara karena komplit, Alkitab Pak? berkata, Di mana data secara sia-sia komplit dan secara ibadah esensi tanpa bahwa Yesus perayaan dan melakukan ibadah di hari Minggu adalah atas perintah Yesus? Kami kan ada Roh Kudus yang memimpin. Pak, data Pak, jangan pakai Roh Kudus Pak. Tadi kan sudah di sini di kubacakan, online Pak. masih banyak TikTok yang itu nggak harus datang dikatakan Pak. kepadamu. TikTok itu Masih tidak hadir di banyak. Roh Kudus itu tidak hadir di TikTok Pak. Roh Kudus tidak hadir di TikTok Pak. Kami Roh Kudus tidak percaya hadir kitab online. kami, Roh Kudus nggak tidak bisa hadir pada saat ini. diragukan. Roh Kudus tidak hadir pada untuk mengerti namanya media massa Pak. Jangan sembarang Pak. Di mana datanya secara konkret dan eksplisit bahwa perintah beribadah di hari Minggu adalah sejatinya adalah perintah daripada Yesus. Itu perintah Roh Kudus. Mau istilah. Karena Roh Kudus itu kan mengajari segala sesuatu, memimpin pada seluruh Tadi kebenaran. Bapak Jadi bilang keputusan, kami dengarkan ya. beribadah di hari Dengarkan. Minggu adalah memberangkat untuk memperingati Dengarkan. kebangkitan Yesus. Nah, kata ini perintah makanya kami Yesus. beribadah pada Sekarangnya Minggu, makanya saya dengarkan. tanya Pak, biar Anda pemikiran tidak gamblang, saya tanyakan di mana secara konkret bahwa beribadah di hari Minggu adalah atas perintah daripada Yesus. Ya sudah pasti. Karena Roh Kudus waktu dia naik ke surga kan Roh Kudus turun. Dia yang memimpin pada seluruh Baik, Pak. kebenaran. Akan saya bacakan dalam konteks ibadah hari dengarkan, Pak. Minggu. Akan Bapak dengarkan dulu satu ayat yang tertulis dalam Bible Anda, karangan Bapak itu kitab Anda. Nah, Karangan- soalnya sekarang Tolstoy, fakta Sensei, orang betul. percaya lebih banyak orang beribadah hari Minggu Apakah? daripada hari Jumat dan hari Sabtu. Fakta. Nah, oke. Saya tanyakan kepada saudara Bapak Sembiring. Saya bacakan di dalam Matius 28. Tolstoy senset Datanya mutedore. rusak. Sudah belum? Enggak. Oke. Di dalam Matius 28, 19 dikatakan, ya. Di dalam Matius 28, 20 dikatakan di situ, terakhir ini ada ucapan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, mana yang menjadi perintah Yesus yang sesuai dengan ajaran Yesus bahwa beribadah di hari Minggu adalah atas perintah Yesus yang terrunut dan termasuk dalam ayat Matius 28 nomor 20 ini. Silakan. Itu nggak bisa dibantah, kami orang Kristen seluruh dunia, Pak. Roh Kudus telah memimpin. Saya tidak tanya kekristenan, yang saya tanyakan Yang pasti, adalah Pak, berdasarkan saya tadi data, tanya Pak. ibu ini Kalau kenapa Bapak mengikuti membawa agama ajaran orang itu orang aja? Kristen, yang ditanyakan ngapain Bapak datang ke sini nangkrok? Mending Bapak Aku beribadah, kan bertanya. datang ke gereja, menasehati saudara-saudara Bapak, atau mengultimatum saudara-saudara Bapak bahwa harusnya beribadah di hari Minggu itu adalah perintah Yesus. Tetapi ketika Anda hadir di sini, ini menjelaskan kedudukan daripada Bebel berdasarkan konkret data. Bukan, itu memang nggak bisa disangkal masalah pimpinan Roh Kudus. Oke, kepada baik. Makanya semua orang pertanyaan Kristen. saya adalah secara eksplisit di dalam Matius 28 nomor 20 itu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan itu bukan kepadamu, hari ibadah, dan Pak. ketahuilah Itu perintah. aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di Itu sini Yesus bukan mengatakan soal hari sesuai ibadah. segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya, perintah apa yang dinyatakan Yesus beribadah di hari Minggu tersurat tertulis di mana? Itu bukan perintah hari. Kami tidak diperintah hari. Kami Saya hanya tanya diperintah Pak, di mana melakukan perintah apa yang Yesus benar beribadah hadapan di Tuhan. hari Minggu sesuai dengan kajian pertanyaan di Matius 28:20 ini, Pak? Iya, kami artinya dikasih sesama manusia seperti dirimu sendiri.
La haula quwata illa mengampuni billah. orang yang bersalah, bukan soal Pak, ibadah. perintah di sini, Pak. Tadi kan pertanyaan. Sekarang begini, apakah Bapak melakukan perintah? Bapak saat ini posisi kedudukannya apakah sebagai pengikut Kristus? Pengikut Kristus, tulen. Baik, Bapak sebagai pengikut Kristus. Kembali lagi, satu ayat saya dalam diskusi tidak perlu banyak ayat. Di sini saya bedah adalah satu ayat saja. Matius 28:20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, aku perintahkan orang agar mereka datang pada Oke, Yesus, apakah percaya pada Bapak Yesus. melaksanakan hukum Taurat sebagaimana layaknya Kristus atau Yesus Bukan melakukan perintah hukum Taurat? hari ibadah, Pak. Saya tanya, Pak, satu, nanti tadi Bapak untuk beribadah di hari Minggu tidak sanggup menjawab, hanya berdasarkan asumsi Roh Kudus. Siapapun bisa bilang, orang yang baru dewasa, orang yang baru besar, orang baru melek juga bisa bilang bahwa beribadah di hari Minggu adalah perintah Roh Kudus, bahwa saya ke sana adalah perintah Roh Kudus, bahwa saya menyembah pohon kelapa adalah perintah Roh Kudus. Tetapi Ya, ketika karena dipilih begini, mengenai suatu Pak. pedoman data, ini di sini yang bingung. Mari ku bacakan Di sini yang ayatnya, Bapak Pak. nggak ngertinya, konsepnya. Aku bacakan ayatnya. Kami setelah Ini saya Yesus bacakan, Pak. bangkit, Dan ajilah mereka. kami merayakan. Karena gini, saya bacakan ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila Korintus mana buatan kami siapa? beritakan Bapak bahwa ngambil Kristus Korintus buatan dibangkitkan Paulus. Yang saya dari tanya, orang Pak, mati. perkataan Yesus, bukan surah-surah Korintus. Nah, jadi begini, Pak, itu abaikan. Sekarang kutanya Bapak tadi, kalau Bapak tujuan tadi Ibu ini kan kutanya, apa tujuannya menjadi Islam? Kan itu yang kutanya. Dia bilang Supaya menjadi selamat. orang beriman itu benar, Kalau Pak. memang selamat, Untuk siapa yang meyakini kita Tuhan dan bisa keimanan bilang? itu benar, memang harus mencari ajaran panutan yang baik dan benar. Yaitu apa? Islam, rahmatan lil alamin. Sekarang tadi Bukan kutanya sini, Pak. Muhammad mati atau tidak, Bu? Saya bilang mati. Oke lah, Tedore, Lois, disimpan dulu ya, bisa perbaiki nggak? Punyamu Tedore, Lois sekali, sakit kali. Headset itu kau ganti atau kau gak usah pakai headset sama sekali. Ini Pak Sembiring, ajaran ke gereja di hari Minggu itu juga ajaran orang yang udah meninggal. Kenapa Bapak ikuti? Oh, tidak, dong. Tidak ada satu Bible pun Tidak ada sampai mengatakan, sekarang. mengajarkan untuk Anda supaya ke gereja hari Minggu. Itu ajaran orang udah meninggal, ajaran nenek moyang. Kenapa Anda ikutin orang yang udah meninggal? Enggak Kenapa? ada yang menyalahkan. Siapa Tuhan yang mengajarkan hadir ke di gereja hari Minggu? Mujizat Jawab. terjadi. Siapa yang mengajarkan ke gereja hari Minggu? Jawab. Siapa? Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan Siapa nyata. yang mengajarkan ke gereja hari Minggu? Siapa? Tuhan Nenek Yesus moyangmu kan? lewat Roh Orang Kudus. tuamu kan? Opungmu kan? Opungmu kan? Orang tuamu kan? Artinya apa? Opungmu sudah meninggal. Kenapa kau Pendiri ikutin ajarannya? gereja. Siapa? Di mana tertulis di dalam Bible? Oh. Yesus mengajarkan gereja hari Minggu. Kami Siapa? banyak yang enggak tertulis. Di Bu. mana Tapi- Masih noise ya, tertulis Kak? di dalam Bible? Masih noisy ya? Baluap. Sekarang Noise, tadi bisa kutanya sekali Ibu, telinga. ini yang perlu kita bahas, Bu. Kenapa Iya, Ibu di mau mana mengikuti datanya orang mati? Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu, Pak Sembiring? Artinya apa? Ajaran ke gereja di hari Minggu itu karena opungmu yang nyuruh. Yang penting, Bu, Tuhan hadir di hari Minggu, mujizat terjadi, keselamatan. Di mana datanya Tuhan hadir di hari Minggu? Di mana Iya. datanya Tuhanmu hadir di hari Banyak Minggu? orang sembuh Di di mana hari Minggu. datanya setiap hari Minggu Tuhanmu hadir? Di mana? Iya, Di mana? ada mujizat, Bu. Di mana Setan-setan datanya diusir. setiap hari Minggu Tuhanmu hadir? Di mana? Iya, ada mujizat, banyak orang. Di mana Islam datanya? datang. Ya, mana datanya Tuhanmu hadir setiap hari Minggu? Mana? Coba Mana? hadirkan dalam ibadah kami. Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu? Datanya di mana? Macam mana ada mujizat kan dari buahnya? Di kamu mana mengenal datanya pokoknya, Bu. Tuhanmu hadir hari Minggu? Mana? Ih, dari buahnya, karena Alkitab kami Di begini, Bu. mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu? Jadi kalau hari Dua, kalau hari tiga Senin, orang. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Tuhanmu gak hadir. Di mana? Firman Tuhan berkata, 2-3 orang Di saja mana kami datanya berkumpul. Tuhanmu? Di Dua, mana tiga datanya orang. Tuhanmu hadir hari Minggu? Mana? Mana? Kenyataannya, Bu. Iya, di mana datanya kenyataannya Tuhanmu hadir hari Minggu? 2-3 Mana? orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Astagfirullahaladzim. Di mana
mana datanya Tuhanmu hadir di hari Minggu Pak Sembiri? Bukan soal data sekarang. Soalnya Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu, di mana? orang-orang datang yang kecewa, Ibu. Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu Pak Sembiri? Iya, Di mana datanya? mujizat, makanya bertambah-tambah. Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu? Ayo, Kenyataannya aja. di mana? Di mana datanya Tuhanmu hadir? Sekarang saya Aku tanya. dulu ke gereja Pak Sembiri. Gereja aku dulu tiap minggu gak ada datang Tuhan itu, gak ada turun Yesus, gak ada nampakku Yesus, gereja, Ibu. gak ada. Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Tak Minggu? pernah Dana? jumpa, Bu. Di mana pernah datanya jumpa. Tuhanmu hadir hari Minggu, Baluam? Di mana? 2-3 orang kamu berkumpul. Di mana aku ada di datanya tengah-tengah Tuhanmu mereka. hadir hari Minggu? Hari Minggu Tuhanmu hadir. Oh, udah tua bangka, udah congor. Allah Akbar. Malam. Yang penting, Ya Bu. Pak Diden, silakan Diden. Udah ganti dulu Pak Sembiring, modal congor Anda. Kenapa? Oh, jangan lagi mengikut orang mati, Bu. Berarti Ibu pernah orang Kristen. Iya, justru Tuhan kau mati. Lebih baik aku mengikuti orang mati daripada aku mengikuti ajaran iblis, yaitu Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Siapa? Oh. Siapa yang datang ke Paulus mengaku-ngaku Bu. dia Tuhan? Siapa? Bu. Siapa? Lebih Lebih baik aku kuragukan. mengikuti ajaran yang sudah meninggal daripada aku punya Tuhan berkelamin. Paham kau? Lebih Paham? kuragukan Lebih baik Muhammad aku daripada mengikuti Paulus, ajaran Bu. Nabi Muhammad walaupun beliau sudah meninggal, setidaknya aku tidak punya Tuhan yang berkelamin. Iya, Paham kau? berarti Iya. Ibu itu mempercaya orang mati lebih bodoh lah, Bu. Lebih baik daripada aku Iya. punya Tuhan berkelamin. Iya. Iya. Malulah, Bu. Lebih baik. Nih, Pak Sembiring, Rasulullah sudah Itu meninggal, berarti tapi emosi, Bu. Rasulullah, Baluap, dengar ya Baluap, Rasulullah sudah meninggal. Dengerin, Rasulullah lahir dari mana? Dari mana? Dia dari Madinah. Beliau dari Madinah. 99% orang Madinah itu Islam. Bahkan Indonesia mayoritas Islam. Yesus yang Anda Indonesia tuhankan yang dari Bani mayoritas, Israel, Bu. 99% orang Bani Israel agama Yahudi, bukan Kristen. 99% orang Bani Israel tidak menyembah Yesus. Kau Bani apa? Kau Bani apa? Bani kucol. Yesus yang Anda tuhankan dari Bani Israel, orang Bani Israel 99% tidak agama Kristen. Anda ngaku-ngaku Kristen, menuhankan manusia, Bani kucol. Tuh, nah Yesus yang Anda tuhankan, pergi kau ke Bani Israel sana, pergi. Kau tengok, agama apa mereka? Agama Yahudi. Kau agama apa? Kau menuhankan Yesus, sementara tempat kelahiran Yesus tidak ada yang menyembah dia. Yuk, Israel. Paham kau? Nabi Muhammad sudah meninggal. Memang sudah meninggal. Kami mengikuti ajarannya karena sampai detik ini Al-Quran terbukti. Buktinya apa? Toh mayoritas Islam di Indonesia. Mayoritas Islam. Kau Bani Israel mayoritas apa? Yahudi. Mana Orten? Mana? Belagu kau, tenten. Kau bangga-banggakan kau punya Tuhan manusia. Iya Bang Teguh, silakan. Orang ini Bani Roma, Bani Yunani. Oh, Bani Yunani. Iya, dan apa itu? Yang Kok mana di durian? Bunda Esti, yang mana pendeta? Itu si Pak Sembiring pendeta kuclo. Pak Sembering tadi kan bilang Nabi Muhammad udah meninggal, terus nggak boleh diikutin. Terus bagaimana dengan orang Yahudi? Kuatin suaranya Bang Teguh. Orang-orang Yahudi bagaimana? Nabinya juga meninggal, Nabi Musa. Nah, sekarang pertanyaanku gini nih sama Pak. Kuatin suaranya Bang, pelan kali. Waduh, ini udah kuat Bunda. Gini, aku mau nanya sama Pak Sambiring. Niden mute dulu suara. Ya, Ya lanjut. sama Pak Sambiring nih kan. Jadi Nabi Musa itu kan dari Bani Israel ya. Ya, kemudian dia diberikan kitab suci Taurat dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Ibrani, kan gitu. Nah, begitu juga Nabi Muhammad nih kan diutus Allah dari orang Arab nih. Kemudian diberikan kitab suci Al-Quran dengan berbahasa Arab, yaitu bahasa kaumnya, agar mudah dimengerti. Nah, Kristen ini kan kitabnya ini kan bahasa Yunani nih. Nah, saya mau nanya nih, siapa nama nabinya dari Yunani, Pak Sambiring? Emang mereka punya nabi? Ya makanya itu aku Coba tanya, Pak Sembiring orang buka Kristen, mute-nya tuh. nabinya orang Kristen yang dari Yunani siapa coba? Kalau
Nabi Musa jelas kan, Bani Israel berbahasa Ibrani, Nabi Muhammad jelas berbangsa Arab, kitabnya bahasa Arab agar bisa dimengerti oleh kaum-kaumnya. Nah, ini kaumnya orang Yunani ini, kitabnya bahasa Yunani ini diturunkan kepada nabinya siapa nih orang Yunani? Pak Sembiring, dibuka mute-nya Pak Sembiring, Pak Sembiring. Pak Sembiring, itu yang ada gambar mic, buka mic pun nggak pandai. Pak Sembiring, yang ada gambar mic di HP Anda ditekan. Pak Sembiring, Pak Sembiring, Pak Sembiring, yang ada gambar mic di HP Anda dibuka. Pak Sembiring, Allahu Akbar. Oh, mau jadi berhala dia. Oke. Kenapa di Oh, jadi. mute? Ya karena Anda nggak mau diam, jawab itu. Berarti takut. Jangan takut lah. Tungki, kau takut. Udah jawab itu, jawab Tungki. Udah jawab. Ngapain aku takut sama penyembah manusia, Tungki? Karena kamu mengambil keputusan. Ngapain aku takut sama penyembah manusia, Tungki? Udah Kasihan jawab itu, aku. Tungki. Iya, jawab itu, jawab. Apa? Apa emang dasar Tungki? Aku dia, astagfirullahaladzim. Sekarang nabi mana dari Yunani? Saya nggak perlu nabi yang mana. Yesus juru Nggak denger dia Bang Dia Tungki yang ngomong. kuikutkan. Maklumlah dia tua bangka telinganya itu. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan juga bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Nah, sekarang Nabi siapa yang nerima kitab Bible dengan bahasa Yunani? Nah, siapa nabinya dari Yunani? Oh, nggak ada nabi dari Yunani. Itu hanya terus bahasa. Lah, Bahasa kenapa bahasanya aslinya dari katanya. Yunani? Sekarang kita tentang Yesus. Yesus itu kan Ya, fakta jelas. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya bahasa Yunani? Emang Yesus ngomongnya pakai bahasa Yunani dengan murid-muridnya? Ya. Saya nggak tahu soal itu. Saya tahu bahasa Indonesia saya. Aku suka kalau Bapak jujur, berarti nggak tahu, udah selesai, kita nggak tahu, nggak aku bahas lagi. Sekarang kutanya Muhammad mati atau tidak, itu yang tadi kutanya. Kalau Muhammad mati, kenapa ikut orang mati? Bang, Hah? ini Bang, semua Ya. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia itu kodratnya lahir, hidup dan mati. Semua Ada di dalam Alkitab, karena saya dengar selalu. dengarkan dulu. Kau bertanya, saya menjawab. Oke, lanjut. Kau bertanya, kau mau menjawab. Ya udah sekarang Lanjut tanya. coba, lanjut coba. Lanjut coba. Manusia itu kodratnya, manusia itu dilahirkan, hidup, kemudian mati. Ya, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, maka dia meninggal. Semua para nabi juga sudah meninggal. Gitu loh. Nah, sekarang kenapa Bapak bilang nggak usah mengikuti orang yang sudah mati? Ya, namanya manusia ya pasti mati. Emang Bapak nggak mati-mati ya Pak? Orang Kristen nggak mati-mati ya Pak? Gini dia. Tanya, orang Kristen siapa yang belum mati sampai sekarang? Siapa? Dengarkan ya. Nah, apa yang Kalian ku dengar selalu mengatakan Muhammad itu dimuliakan Allah. Orang yang dimuliakan. Memang dia manusia. Tapi dalam Alkitab orang-orang yang dimuliakan itu seperti Elia. Tapi Muhammad ini kok mati. Jadi kalau ada Yesus yang hidup, kenapa nggak itu aja diikut? Gini Pak, Bapak jangan membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Kan Bapak bilang Yesus ini Tuhan. Dengarkan dulu. Ya. Kan Bapak kan mengatakan Yesus ini Tuhan. Kan kalau memang Yesus ini Tuhan, kenapa Bapak bandingkan dengan manusia? Ya bandingkan dengan Tuhan. Maksud saya kenapa itu diikut kalau dia yang hidup? Dengarkan saya. Bapak mengatakan Yesus ini Tuhan. Iya, kalau memang dia Tuhan, bandingkan dengan Tuhan kami. Jangan bandingkan Tuhan dengan manusia. Justru kalau membandingkan Tuhan Bapak dengan Tuhan kami, lebih hebat Tuhan kami tidak pernah mati. Iya. Loh, Tuhan Bapak Contohnya, saya pernah tanya. digebukin sama Hansip Romawi. Gimana sih? Saya tanya coba Tuhan Terus Islam apa Tuhan perbuatan Bapak Islam? disalibkan, sementara pesalibnya itu tidak ada di Bethlehem sana, pindah ke Tarutuk salibnya. Katanya Tuhan Bapak Tanya netek, kalian. Tuhan kami gak netek. Iya, daripada diteteki orang-orang dewasa. Itu lebih baik Itu daripada Muhammad, Tuhan. kan? Kalau Tuhan netek, daripada Tuhan Ya netek. Muhammad menyuruh, ya namanya kan manusia Gini loh, kecil. Pak. Daripada Lah, Muhammad Tuhan kok menyuruh manusia? orang dewasa Nah. ditetei.
Iya, itu jauh lebih baik, Pak. Ya, Udah gini aja, Jujur, aneh, kan? Berarti Tuhan Bapak cuman bisa dibandingkan dengan seorang nabi ya Pak ya? Iya, karena memang Tuhan dia manusia. Iya, makanya Bapak cuma bisa membandingkan antara Yesus dengan manusia, karena Yesus bukan Tuhan. Jadi Lagian Bang Tengku lebih hebat loh. Sekarang Nabi kami, begini, Pak. Bentar Bang bikinlah Tengku. dia manusia. Pak Sembiring, Tapi Pak dia Sembiring. hidup, kan? Dengerin ya. Pak, lebih hebat Tuhan itu Nabi kami. Nabi kami ya, kelaminnya bermanfaat. Dia punya istri, dia punya anak. Tuhan apa? Tuhan Bapak punya Itu. kelamin tapi gak bermanfaat. itu orang najis. Lebih hebat menurut Nabi Alkitab. kami. Nabi kami Najis. punya kelamin bermanfaat. Dia punya istri. Lah Tuhan Anda punya kelamin gak ada manfaatnya. Itu Cuma udah numpang nggak non. kenceng. Oh, berarti itu makanya kamu suka ya? Aduh, Itu kau lebih suka, hebat ya? Nabi kami dong Pak. Nabi kami lebih hebat. Nabi kami Makanya- itu nih Nabi kami. makanya- Nabi kami punya kelamin, Kalau- kelaminnya bermanfaat. Lah Bapak punya Assalamualaikum. Tuhan, kelaminnya gak bermanfaat. Assalamualaikum. Ya. Makanya Nabi kalian mengatakan sorga ada bidadari karena dia Assalamualaikum, memang Bang najis Adi. dia. Iya, cek, aku yang hadapi dia. Manusia, Iya, iya. dia Biar orang dulu, perempuan biar dulu ada dia pikirannya. puas. Makanya kamu suka ikut dia kan? Oke. Kalau berbicara tentang surga bidadari itu lebih baik daripada pesundal. Matius 21:31 itu gantian Dalam bicara, Alkitab Pak. berkata, Pak, gantian orang bicara, yang Pak. mengatakan setelah Dulu dulu dia bangkit gantian. ada Gantian bicara, Pak. Itu Kita berbicara sesat. pakai data. Sesat itu. Di mute dulu dia gantian. Abis ini abis saya bicara baru Anda lagi gitu loh. Gantian. Kalau saya bicara pakai data. Ya, saya Oke. pakai data. Ya sekarang ada diam dulu, saya dulu yang ngomong boleh? Boleh? Oke. Pintar. Kalau di surga ada bidadari, itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Karena kita memang di bumi ini akan dijanjikan kenikmatan yang tiada tara yang di surga nanti, itulah yang umat Islam harapkan. kalau diam dulu Pak, jangan ketawa. Nanti giliran Anda nanti membuktikannya gitu loh. Oke. Nah kalau di surganya Kristen itu setiap Kristen itu digarami api neraka, digarami api gitu. Kemudian di Matius 21:31 ini pakai data nih. Ya, pemungut cukai dan wanita pesundal mendahului Pak Sembiring masuk kerajaan surga. Saya mau nanya kepada Anda, apa nanti yang Anda lakukan terhadap wanita pesundal itu di surga? A. Membuka praktek. Jangan B. comot-comot ayat, lihat konteksnya. Diam dulu, belum selesai. Diam dulu. Harus diam dia sebelum selesai. Setelah nanti Anda meninggal, pakai jas, dasi kupu-kupu, ya, baju baru putih gitu, pakai jas. Saya himbau Anda nanti bawa uang saku. Pertanyaan kepada Anda, apa nanti yang Anda lakukan setelah Anda mati masuk surga terhadap wanita pesundal yang menunggu Anda itu? A. Membuka praktek. B. Minta gratis. C. Minta bayaran. Silakan dijawab. Jawab. Gratis Halo, ini dia. Itu maka jangan comot-comot ayat dungu begitu. Tahu kamu artinya itu? Pemungut cukai dan orang bersundal. Buka Dia datanya, mengajari buka banyak datanya. orang nggak Oke. bersundal tetapi Matius tidak percaya 21:31. Yesus. Tidak Iya, bertobat. Matius 21:31. Jadi jangan sempat dia katakan pesundal bertobat dia masuk sorga. Yang menganggap dirinya baik tetapi nggak berobat. Sekarang saya jawab. Alkitab berkata, siapa mengatakan setelah bangkit itu ada masih kawin, itu sesat. Nggak tahu kitab suci. Pak, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Cukup, saya mau nanya dia. Cukup. Diam dulu, saya mau nanya Anda. Diam dulu. Walaupun dia Diam dulu, saya nanya kepada Anda. Jawab saja. Setelah nanti Anda mati masuk surga, dengarkan dulu, dengarkan. Dijawab. Anda nggak? Iya, nanti habis saya tanya baru Anda jawab. Dengarkan dulu baik-baik. Tanya belum dijawab. Iya, nanti dengerin dulu sekali lagi saya tanya. Setelah nanti Anda mati
dikubur pakai jas, bawa uang saku, dan kupu-kupu. Setelah Anda nanti ketemu wanita pesundal itu, apa yang Anda lakukan terhadap wanita pesundal itu? A. Minta jatah. B. Buka praktek. C. Negosiasi. Silakan dijawab. Gini, itu Nangis-nangis bukan lu ya. di sorga nggak ada kawin-kawin. Nah itu ada wanita pesundal. Tukang sundal itu jangan sempat orang yang mengaku Kasih Wahyu 19:7 nggak ada katanya kawin. Dengarkan. Bukain. Wahyu Dengarkan. 19:7. Ya. Dengarkan dong. Habis dia. Silakan. Itu ceritanya banyak orang berkata dia baik, tetapi dia nggak bertobat. Sementara orang sundal itu memang dia tukang sundal atau pemungut cukai, tapi bertobat, berubah dia. Marilah ini Pak, Wahyu 19:7. Habis ini dia jawab. Tunggu dulu. Siapkan aja datanya. Dengarkan. Biarin dia bicara. Sekarang Alkitab berkata, siapa yang mengatakan setelah kebangkitan masih ada kawin mengawin, itu orang sesat, tidak tahu kitab suci. Oke, Kalian cukup. itu. Cukup ya, gantian ya. Baik. Ya. Oke, diam dulu kau sana. Coba tampilkan datanya, saya bacain aja deh. Katanya tidak ada kawin mengawin di surga. Baik. Di sini ada tertulis Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena taruh dulu ini orang ini, turun aja dulu kau, mengganggu. Saya ulang ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Kenapa Anda mengatakan tidak ada perkawinan, sedangkan Yesus itu kawin di surga, pengantinnya sudah siap? Anda kurang baca Bible atau Anda baru bangun? Atau kebanyakan makan babi? Mabuk Anda? Silakan dibantah data ini. Dengarkan. Ya, silakan. Itu adalah ungkapan mengenai pertemuan kami dengan Yesus Kristus. Karena orang mengikut Dia disebut pengantinnya semua. Dan pada waktu hari terakhir itulah pertemuan yang kudus, yang sangat luar biasa, bukan kawin mengawin. Jangan ditutup, Basti. Gak ada kawin mengawin, itu orang sesat. Oke. Kalau tidak ada kawin mengawin berarti Yesus sesat di sana. Karena jelas di sini. Diam dulu kau. Saya baca ini data terbaca. Kalau tidak ada kawin mengawin, artinya kalau di surga itu kawin itu sesat, artinya Tuhan mau menyesatkan di sana karena Dia sendiri. Jangan ketawa. Gantian. Ini data loh kita baca. Tuhanmu sendiri, anak domba sendiri itu kawin di sana, dan ada pengantinnya sudah siap sedia gitu loh. Orang Kristen semua pengantinnya, artinya. Nah itu berarti kau dikawini Yesus, ada pengantin, ada kawin namanya. Bukan apa sih kamu ini? Datanya udah jelas. Oh ternyata kamu pengantinnya. Pantasan kalau kamu mati dandani. Baru Yesus dikawini sama Yesus. Top. Ungkapan bukan seperti kalian jelas-jelas bidadari. Itu Nah inilah. Ini perkawinan, apa maksud perkawinan di sini? Jawab dulu. Apa maksud perkawinan di situ? Itu Jawab. ungkapan pertemuan yang paling indah. Itu perkawinan artinya apa? Pertemuan yang paling indah, perjamuan kawin anak domba. Mana ada perkawinan adalah pertemuan? Perkawinan Iya, itu memang artinya adalah, nih dengerin, perkawinan intinya adalah itu, coba baca KBBI, perkawinan itu ibarat kata, kita pernah melihat, diam dulu kau ya, kita pernah melihat ayam sama ayam, ayam kawin. Soalnya siapa yang diam dulu. mengatakan setelah bang? Diam dulu lah, sabar dulu. Kalau binatang itu kita lihat, anjing kawin, ayam kawin gitu loh, gitu ya. Jadi sepertinya ini kata-kata perkawinan ini kok bisa konotasinya ke binatang ya gitu loh. Perkawinan anak domba itu Yesus. Jadi Tuhanmu nanti kawin di surga itu. Kawin tahu arti ungkapan kawan. Perlu ungkapan apa? Itu perkawinan kok. Yang jelas Muhammad berkata ada di kenapa lari? Itu sesat. Aja dia.
Itu ada perkawinan, ini jelasin dulu. Nanti kalau masalah nabi saya jelaskan. Ini satu-satu, jangan pindah topik dulu, bro. Makanya saya Ini. nggak heran karena di dunia pun dia kan Ini ada perkawinan, Tuhan mau mengawini kau. di dunia Nah, pun dia bagaimana- kawini orang. Jadi gimana ceritanya ya? Ini Tuhan mengawini sesama laki-laki. Yesus itu di surga naik bersama nonotnya yang pernah di bumi disunat. Sekarang udah gede itu nonotnya, udah dewasa. Naik ke surga, udah di 2000 tahun. Kalau dia maha besar Yesus ini di surga, Itu boleh kan besarnya. pikiranmu, Saya pikiran nggak bisa membayangkan nanti kalau kau nanti dikawini oleh Yesus, kamu diapakan nanti? Itu Kamu nanti mau diapakan? Mau diapain dia nanti Pikiran sama Muhammad. Yesus? Mau diapain? Piring nanti. Saya berikan Bukan kepada pikiran Muhammad. Sidik. Santo, maju Santo. Santo maju. Ya, ini ke Bang Sidik aja. Sidik, dah lama kau. Ayo cepet. Bang Sidik, santai aja. Kerja kok, kerja. Udah setahun kau gak kerja. Kasih saya ngatur. Perempuan jangan ngomong dulu. Nggak enak. Santo maju Santo. Ini kenapa Prof? Dulu, diam dulu Pak Sembiring, diam dulu. Kami kasih Oke, dulu maaf, sisa jangan guru saya kami keluar, si ada Santo kerja buat ini, ini. ada kerja gak Udah kami. lama dia nggak kerja. Silakan Santo. Udah mau kabur dia, kenapa ini sembiring? Kabur dia kan? Giliran si Santo. Baru mau kasih ke Santo. Oke, karena dia udah kabur kita luruskan ya. Iya, lanjut Prof. Iya. Karena dia udah kabur kita Suaranya pelan luruskan. kali Santo. Ntar. Inilah kalau diskusi itu jangan ada niat menghujat. Kita tuh diskusi pakai data. Kalau umat Islam dijanjikan bidadari, oke nggak ada masalah. Siapa yang nggak suka bidadari? Saya mau tanya semua laki-laki yang punya akal. Kalau di surga nanti Anda dikasih bidadari oleh Sang Pencipta alam semesta dengan sah dan meyakinkan, sah menurut Allah Subhanahu wa taala, apakah ada laki-laki menolak bidadari itu pemberian Allah? Daripada kasih setan. Apakah ada yang mau menolak bidadari itu nanti di surga? Oh enggak ada menolak, mau dong. Terima kasih mau semua. Pertanyaan Santo kedua. suaramu kecil. Pertanyaan kedua ya. Aduh. Pertanyaan kedua. Ya dengerin ya. Kalau Anda nanti di surga diberikan wanita pesundal, apakah Anda mau terima? Terima B tidak? Jawab semua. Galau. Diminta bayaran nanti bingung. Oke. Ini jelas data per data kita. Data per data. Dan inilah Oten yang orang kuculuk tadi itu, dia nggak suka bidadari. Dia lebih suka wanita pesundal. Terus kedua tadi dia bilang tidak ada kawin di surga. Dikasih datanya, ternyata ada. Perkawinan anak domba, pengantinnya siap sedia. Perkawinan itu adalah ada laki, ada perempuan gitu loh. Terus dia jawab, sayalah nanti menjadi pengantinnya. Pantesan ini sembiring kalau meninggal nanti didandanin dia, dikasih minyak wangi, dikasih dasi kupu-kupu, dibeliin baju dalam yang baru, baju putih yang baru, celana dalam yang baru, celana baru, kaos kaki, pakai sepatu, begitu. Ibarat kata mau menghadiri perkawinan. Ya siapa tahu juga ada uang saku gitu loh. Ada transaksi di surgamu. Karena dia ditungguin ada wanita pesundal di sana gitu loh. Ini data loh ini. Ini bukan hujat, data gitu loh. Makanya jangan coba-coba menista, karena setiap kau menista kembali Bible-mu menjadi batu sandunganmu gitu loh. Diskusi saja. Jangan ada unsur kebencian. Gitu. Gini loh Prof, padahal kan hamba yang dikawinkan dengan bidadari kan, itu nggak masalah kan. Tapi kok ini ceritanya kok Tuhan kawin, gimana ceritanya? Bang Sidik kecil suaranya, Bang Sidik. Bang Sidik suaranya kecil kali. Iya, saya nggak pakai headset lagi di jalan, nggak pakai headset lagi. Ya udah nanti aja ngomongnya kalau gitu, nggak denger. Oh, nggak Ada, kedengeran. ya udah. Ada lagi di bawah nih, Bu Darni, ada pada kepanasan katanya. Di surga kami nggak ada esek-esek. Yang menuduh Main aja Bu Darni, Bang Andi. Taruh Pak. Sabar, kita diedukasi.
Kalau di surgamu nggak ada esek-esek, saya nggak pernah mengatakan ada esek-esek. Cuman saya tidak ada, kalau saya tidak ada data itu saya nggak ngomong. Kecuali saya tanya. Data di Matius 21:31, wanita pasundal dan pemungut cukai mendahului Anda semua. Kan boleh dong ditanya. Itu wanita pasundal di surga itu, ya gunanya buat apa? Kok ada wanita pasundal masuk surga? Bukankah surga tempat orang baik? Lu ngerti gak sih wanita pasundal itu? Wanita, aduh gimana ya neranginnya? Wanita pasundal itu nyari penumpang. Nggak baik konotasinya itu. Kok orang kayak gini masuk surga? Kupu-kupu Gitu. malam, Bang Adi. Kupu-kupu malam. Ya, nah buat apa dia di surga? Saya tanya dong sama si Sembiring. Buat apa dia nanti kalau ketemu kau, lu mau apain gitu loh? Ya dijawab saja. Ya dijawab lagi, kami tidak ada perkawinan. Ya kalau begitu lu bersinah dong sama wanita pasundal kalau kau nggak kawin dulu. Ya kalau kami di surga mau bidadari ya disahkan dulu. Disahkan dulu, emang kenapa sih yang mau ditolak-tolak yang baik-baik? Itu artinya kita di bumi ini menjaga kepada alat kelamin kita tidak disembarangan. Itu artinya apa? Laki-laki yang menjaga harga dirinya ya akan nanti diberikan hal demikian gitu loh. Ya kalau di surga itu tempatnya ya, tempatnya orang menikmati jeripayanya di muka bumi. Ya kalau Anda mau ngapain? Udah ditungguin Yesus nanti dikawinin Anda itu di sana. Nah Yesus nanti mengawini Anda buat apa coba? Buset, nggak bisa ngebayangin. Kalau perempuan ya maklum lah, kalau Ibu Darni mungkin maklum lah perempuan. Ini kalau Pak Sembiring laki mau diapain coba? Mau diapain? Lu tahu nggak tuh menurut Anda Yesus itu maha besar? Nonotnya waktu di bumi disunat nggak seberapa. Nah kalau dia maha besar, lu mau berapa jahitan lu Pak Sembiring? Makanya lu jangan coba menista, gue balikin gitu loh. Kalau kau diskusi baik-baik sama gua, ya kitab gua baik. Kalau lu ngaco ya gua balikin, tapi saya berdasarkan data. Nah kalau Anda hanya berdasarkan apa? Berdasarkan argumentasi yang sifatnya memang ingin menista. Ya kalau Nabi Muhammad SAW itu Anda selalu mengatakan Aisyah umur 6 tahun, itu nggak ada. Data itu yang diberikan oleh ada hadis itu sangat lemah, karena yang meriwayatkan itu adalah umur 71 tahun setelah dia keluar dari Mekah, dari Madinah, itu membuat periwayatan. Jadi dia sudah lupa dalam hal ini. Kalau dalam hal ini Aisyah alaihissalam radhiyallahu anhu itu ikut berperang, dia sudah cukup umur. Dan kedua juga pamannya, orang tuanya, keluarganya yang menjadi saksi, nggak ada masalah. Kenapa di zaman dulu itu nggak ada yang protes? Bagaimana dengan Bunda Maria dengan Pak Yusuf? Ada yang protes nggak? Bagaimana dengan Tuhanmu? Kalau nggak ada poligami coba, nggak ada kau punya Tuhan. Kalau Daud nggak poligami coy. Kamu nggak pernah akan menemukan Tuhanmu kalau nggak ada poligami. Jadi mari kita diskusi itu baik-baik saja, saling menghormati satu sama lain. Jangan ada unsur kebencian. Nah kalau kau naik di sini perlu kebencian ya gua hajar habis. Tapi cara saya menghajarnya itu berdasarkan data yang ada di Bible, tanpa dikurangi, tanpa ditambahin. Justru Anda inilah yang membantah data dari Bible Anda sendiri. Jelas di situ tertulis perkawinan, lo bilang apa? Apa coba? Apa tadi jawabannya teman-teman? Ingat perkawinan itu apa? Saya lupa tadi. Apa tadi jawabannya Pak Sembiring? Theodorus? Pertemuan. Ya, pertemuan. Apa perkawinan adalah pertemuan? Ya, dari mana itu ceritanya? Bang Andi, pertemuan sel-sel. Pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa gitu. Pertemuan calon janin itu loh, kromosom itu. Pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa. Wah, Masya Allah. Barakallahu lakum. Marilah diskusi. Bang Andi izin, Zat cair. izin, itu ada tamu dua. Ya silakan direspon. Ya Rianto, selamat selamat malam, agama apa? Kristen. Oke, Liden juga Kristen, silakan boleh tanggapi tadi pernyataan dari Bang Hadi Selebes.
Silakan Bang Enggak. Yato, silakan. Aku mau nanya aja. Kalau muslimah Islam itu wajib nggak berhijab? Saya jawab ya. Iya. Wajib bang. Tapi kok ada yang nggak berhijab juga gimana ya? Ya itu melanggar namanya. Oh. Dosa berdosa dia bang. Iya ya. Sebagaimana diterangkan di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka." Ada perintahnya bang. Nah untuk bagus jawab apa namanya, pertanyaan dia bagus, edukasi buat saudaraku muslim ya, sekiranya menutupi aurat lah kalau keluar rumah. Itu pertanyaannya bagus bang, terima kasih koreksinya. Ya itu tadi memang saya tahunya memang ya dari teman-teman banyak juga yang muslim wajib sih katanya, tapi kok banyak sekali gitu ya kan teman-teman yang muslim juga yang nggak berhijab apa gimana gitu, ada yang udah berkeluarga, ada yang masih gadis, kira-kira memang nggak mengindahkan apa kurang memahami apa gimana gitu ya kan. Oke, saya jawab lagi ya bang. Boleh? Oke. Boleh. Jadi kalau ingin melihat Islam itu jangan lihat oknumnya, tapi lihat kitab sucinya. Kan saya udah bacakan tadi, itu wajib hukumnya. Ya kalau anda melihat seperti itu ya mereka itu menanggung dosa masing-masing. Itulah selalu kita edukasi saudara-saudaraku muslim, ya lindungilah dirimu saat kau keluar rumah. Yang jelas ya mereka berdosa, dimintai nanti pertanggungjawabannya. Begitu juga di Kristen wajib juga harus menutupi kepalanya bang, gitu ya. Nah kita lihat aja bagaimana statistik siapa yang paling melanggar, yang suka memakai celana adiknya waktu ke mall, pakai singlet, bahkan masuk gereja pakai singlet kan begitu. Saya kasih datanya ya bang ya, perintahnya nih di Bible Anda nih. 1 Korintus 11 nomor 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah dia menudungi kepalanya. Ada juga perintah di Bible Anda bang. Nah sekarang kita lihat, kita cek yang manakah yang sering banyak melanggar. Kita lihat bagaimana bule-bule itu bang, bagaimana Indonesia ini. Anda aja ke gereja, istri Anda saya yakin ke gereja nggak menudungi kepala, anak Anda ke gereja nggak menudungi kepala, ini melanggar loh Bible Anda bang. Kalau umat muslim beribadah, insya Allah tidak ada pernah saya melihat wanita muslim beribadah memakai singlet. Tidak pernah saya melihat wanita muslim beribadah pakai celana jeans. Tapi saya lihat Kristen masuk ke rumah ibadah atau ke gereja rok mini, pakai singlet, tidak menudungi kepalanya. Pertanyaannya, siapakah yang paling banyak melanggar kitab sucinya? Kalau menurut Anda memandang oknumnya, silakan. 1 Korintus berapa tadi bang? 1 Korintus 11 nomor 6. Silakan dibaca bang. Bentar ya bang. Oke bang. 1 Korintus nomor 6 bang. Baca. Suara saya masih noise nggak ya bang Andi? Enggak bagus. Oke. Siap. Tampilin aja ya, SD tampilin aja datanya, bantu dia. Kalau teman kita baik bertanya itu kita baik. Ada kerja bentar Bang Andi. Ya, kalau dia bertanya kayak gitu ya bagus loh pertanyaan ini, saya salut pertanyaan Anda. Kenapa wanita-wanita muslim itu banyak tidak pakai hijab, tidak menutupi auratnya saat keluar rumah? Ini pertanyaan bagus bang. Saya apresiasi dengan Anda. Ini kritik buat saudara saya muslim. Ini Kristen loh yang kritik Anda semua itu loh. Ya jagalah diri Anda. Karena perintahnya jelas di Al-Quran. Surat An-Nur ayat 31. Oke.
ya teman-teman ya. Ini bagus pertanyaannya loh, mengkritik noh. Ini namanya kritik membangun. Maunya kita butuh pertanyaan kayak gini-gini. Tapi alhamdulillah tidak ada wanita muslim itu masuk masjid pakai pakaian serono. Gak ada. Itu kelebihannya. Tapi kita lihat teman-teman kita Kristen perempuannya utamanya ya, itu masuk gereja itu tidak ada yang menutup aurat. Bahkan pakai celana rok pendek, singlet malah ada. Joget-joget malah. Duduk paling depan pula lagi. Pendetanya lagi di mimbar, mata pendeta mah kemana-mana. Kan gitu. Pahanya kelihatan. Udah dibaca bang 1 Korintus 11 Udah bang, udah. Tanggapannya gimana bang? Tanggapannya ya gimana ya, ya gini juga, saya pun orang awam juga kalau masalah di agama ini bang. Artinya ya memang ada tertulis seperti itu. Justru itu resikonya bang. Bagi ya, ini ya saya baca lagi bang. Kalau tidak mau menudungi kepalanya, rambutnya harus digunting bang. Perintah loh itu. Jadi abang ini nanti, kalau anda menemukan anak anda, istri anda, keluarga anda tidak mau menudungi kepalanya, apalagi masuk ke gereja, abang berhak mengguntingnya. Bacain 1 Korintus 11 nomor 6. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah kami berbuat mengambil tindakan, hanya kami bisa memberikan dakwah, edukasi. Nah, bahwa itu wajib hukumnya berijab. Tapi kalau di sini Anda disuruh mengambil tindakan, disuruh mencukur. Tapi bang, pernah juga memang diterangkan ini. Aku yang nggak bisa aja menerangkan begitu luas. Ada pernah diterangkan kenapa sekarang seperti ini, kenapa dulu seperti itu, kenapa juga ada ayatnya ini. Ada memang diterangkan. Tapi ya kalau memang nggak bisa diterangkan ya sama aja memang kan, artinya datanya apa bagaimana. Cuman saya pernah dengar. Tapi kalau mau diambil secara statistik bang, ya Kristen inilah yang paling banyak melanggar Bible-nya sendiri bang. Maksudnya? Ya lihat aja Kristen di Indonesia. Memang berapa persen yang menurut, memang berapa persen yang mengikuti perintah Korintus ini bang? Oh, masalah yang ayat ini tadi. Iya, masih pakai tudung kepala bang. Berapa persen? Berapa persen yang melanggar? Iya, gini bang, kalau masalah ayat ini tadi saya sudah pernah dengar, cuman yang nggak ingat atau nggak bisa menjelaskannya di sini, sudah saya pernah dengar itu kenapa sekarang nggak diwajibkan atau apa gitu loh bang. Saya sudah pernah dengar penjelasannya, cuman ya nggak bisa menjelaskan lagi bang. Nggak perlu dijelasin bang, udah setara letter testnya begitu. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, baca dari nomor 5 deh di sana. Ini saya langsung ambil sanksinya nih. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Harus bang, wajib. Kata harus di sana begitu. Ya lihat aja pakaiannya ya, ibunya Yesua Masia, Bunda Maria itu pakaiannya sopan bang. Pakaiannya sopan. Kok ini orang Kristen sekarang pengikut Yesus kok nggak ngikutin cara berpakaian ibunya Tuhannya gitu loh. Mestinya pakai sopan bang. Tapi kalau iman percaya kami tidak memandang begitu dengan apa loh bang. Maksudnya pakaian yang bagaimana, yang penting hati dan percaya itu. Ya nggak bisa bang, ibadah itu bukan hati, fisik juga harus dijaga bang. Masa hati ya, hati yang disembunyikan, fisik yang diumbar? Nggak bisa bang, Anda pisahkan. Enggak gini bang, ya itulah salah satu perbedaan kita kan, gitu bang. Maksudnya kami tidak itu gimana masalah pakaian, yang penting apa bang? Nggak boleh begitulah, ya, yang penting masih layak bang. Nggak bisa layak bang, masa masuk gereja bang layak pakai singlet, pakai rok mini bang? Nggak layak bang kayak gitu. Siapa yang pakai singlet juga bang? Ya apa perlu dikasih videonya bang? Kan abang sendiri tahu. Kalaupun ada itu oknum bang. Ya iya itu oknum.
Kalau setahu saya yang namanya ke gereja itu walau ibadah lah ya yang biasanya kami lakukan hari Minggu itu nggak mungkin lah bang pakai singlet bang. Kalau sekedar pakai singlet doang gitu loh. Bang. Kalau setahu saya nggak ada lah bang. Oke, Kalau Bang, ibadah Bang, hari Bang. Oke bang, menurut abang kalau kami sholat Jumat itu ada perintahnya bang, sholat Jumat ya, sholat Jumat ayat 9. Kalau menurut anda itu ada perintahnya nggak sih bang, pergi gereja hari Minggu bang? Kalau saya gini loh bang, kalau dipaksa nanti ujuk-ujuknya mau menunjukin data atau apa saya tidak tahu, tapi maksudnya gini, kalau yang saya imani, yang saya akui, iman percaya saya tidak mesti hari Minggu, tidak mesti kapan, mau hari kapan aja pun tidak masalah loh bang kalau bagi kami. Itulah yang saya imani. Oke. Begini bang, kalau kami umat Islam itu setiap ibadah Iya. harus ada perintah dan harus ada mencontohkan. Umat Islam itu nggak boleh beribadah membuat ibadah sendiri gitu. Nah kalau saya bandingkan dengan saudara saya Kristen ini, anda baik sama saya, mohon maaf, ya ibadah anda itu mohon maaf tidak pernah dicontohin oleh Yesus dan tidak pernah Yesus memerintahkan masuk gereja beribadah begitu bang. Nggak ada loh, saya belum pernah baca bang, apalagi di hari Minggu bang. Nggak ada bang, saya pernah baca bang. Kalau kami intinya nggak mesti ke situ loh bang, kami intinya nggak mesti di gereja loh bang, mau di mana aja pun berkumpul memuji memuliakan Tuhan itu nggak mesti harus di mana pun. Ya saya nggak menyoroti tempat saya nggak menyoroti anda masuk kamar ditutup berdoa, nggak, saya nggak menyoroti itu. Yang saya tanya adalah, oke lah di luar, mungkin di rumah, mungkin di teras, mungkin di ruang tamu, ya mungkin aja di kamar sendiri. Saya nggak menyoroti itu bang. Saya soroti adalah apakah ibadah Kristen ini ada perintahnya dari Yesus, termasuk ibadah yang paling rame di hari Minggu? Kan itu perintah yang saya maksud. Ada apa atau enggak kira-kira bang? Oke, saya jawab ya bang. Kalau yang saya tahu untuk hari Minggu, kalau zaman dulu belum ada hari Minggu loh bang. Artinya gini, mau hari kapan aja menurut saya tidak masalah. Mau kapan pun tidak masalah itu bang. Kalau bagi kami iman orang percaya Kristen bang, Yesus nggak masalah. Mau hari Minggu, mau hari apa. Ya saya nggak, kalau masalah bang, abang ini saya nggak masalah perintah. Saya nggak menyoroti hari-hari lain bang. Yang saya minta itu hari Minggu ini ada perintah kagak? Itu loh. Assalamualaikum. Iya bang. Gini bang, kan sudah saya jawab. Yang saya tahu bang, tidak mesti hari Minggu, mau hari kapan pun. Jadi kalau abang paksakan harus dia disuruh hari Minggu hari apa, ya saya tidak tahu juga. Oke bang, Udah makasih bang. Cukup. Assalamualaikum. Sebentar bang, ini loh, ini si Aha nih lagi ngomong orang ini. Santai dulu. Riko, kalau orang ngomong diam dulu bang, nanti ada waktu albar, sabar Riko. Kalau orang ngomong diam dulu bang. Bukan maksud saya. Saya nggak butuh maksud anda, saya lagi ngomong. Maksud anda saya belum butuhin sekarang. Gitu loh. Saya sama Pak Arienteo dulu. Sebentar ya. Oke, gitu dong. Kalau saya boleh kasih data bang ya. Di situ di 10 perintah Tuhan. Mungkin kalau anda masih percaya ya bang ya, di situ ada salah satunya kuduskanlah hari Sabat. Jadi tidak ada 10 perintah Tuhan itu kuduskanlah hari Minggu gitu loh bang. Yang minta dikuduskan itu hari Sabat, itu pun untuk umat Israel. Nah, anda pernah membaca ini bang? Silakan ditanggapi bang. Oke, jadi sekarang saya tanya bang, balik. Yang tahu Pertanyaan hari dijawab dengan pertanyaan. Iya, yang tahu abang itu tadi kan mengasih keterangan hari Sabat. Hari Sabat itu kalau hari sekarang, hari yang kita pakai Senin sampai Minggu itu emangnya hari apa? Hari Sabtu bang. Hari Sabtu ya? Iya bang. Dari mana itu datanya hari Sabtu bang? Ya namanya juga Sabat, coba aja bang. Sabtu itu ke bahasa Ibrani Sabat bang. Oh iya. Iya Nggak bang. tahu sih bang. Makanya kan saya bilang tadi saya orang awam. Makanya saya kasih tahu bang. Makanya Yahudi itu bang, izin ya bang ya. Iya. Makanya Yahudi itu ya Sabat itu dikuduskan, baik Yahudi yang ada di Indonesia maupun Yahudi yang ada di Israel sekarang. Kalau Sabat itu ya mereka kudus itu. Apa yang maksud hari kudus kalau hari Sabat? Mulai dari Jumat sore itu bang, benar-benar Yahudi nih. Itu sudah ada, mereka akan berhentikan semua kegiatan memasak, cari nafkah, kecuali emergensi orang sakit gitu loh. Tanya aja Yahudi bang. Tidak ada aktivitas di hari Sabat itu bang.
Yahudi itu apa, Bang? Ya tempatnya Yesus lahir. Yesus kan Yahudi, Bang. Taat terhadap hukum Taurat. Yang saya tanya Yahudi itu apa, Bang? Tadi Yahudi tadi itu bilang Yahudi. Yahudi itu kepercayaannya orang Israel, termasuk agama Yahudi lah itu. Ya saya kan bukan orang Yahudi, Bang. Tapi kenapa nempel di kitab Anda ya? Semana, Bang? Tapi kenapa kudus kala hari Sabat itu nempel di kitab Anda? Kan perjanjian lama ada di kitab Anda itu. Nempel kitab Yahudi di kitab Anda juga. Kuduskanlah ada hari Sabat, katanya. di kitab Anda itu, Bang, ada PL, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Iya. Jadi apa rupanya bedanya perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang? Oh, Anda mau nanya ke saya kasih tahu. Bedanya Enggak, pertama, kenapa tadi? iya saya Kenapa tanya, tadi iya yang saya terakhir, jawab, Bang? ya saya jawab. Mana Iya. ada bertanya? Iya. Pertama perbedaannya sangat signifikan adalah original teksnya. Ya, Oh. perjanjian lama itu menurut Anda sebenarnya perjanjian baru Bani Yakob. Itu original teksnya adalah Hebrew atau Ibrani. Perjanjian baru original teksnya Yunani. Itu perbedaannya sangat signifikan. Isinya sangat jauh berbeda. Tidak ada satupun di perjanjian lama itu menunjukkan adanya 3 Tuhan atau Trinitas dan Tuhan turun menjadi manusia, nggak ada. Intinya pengajaran di Bani Israel itu perjanjian baru isinya itu tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim itu pada prinsipnya itu ada di Ulangan 6 nomor 4. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Itu kira-kira poin paling utama untuk Bani Israel di perjanjian lama yang Anda maksud. Kalau perjanjian baru udah berbelok, Bang. Jadi Tuhannya Bani Israel berkenosis turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia melalui rahim seorang ibu namanya Maria. Kemudian dimatikan secara terkutuk di tiang salib, kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan dan disahkan di Konsili 325. Yesus adalah setara dengan Bapa dan ada Roh Kudus, terciptalah konsep Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu perbedaannya yang paling signifikan, Bang. Kira-kira gitu jawabannya. Ya itu kan menurut Abang. Nah, ini bukan menurut data. Jadi Apa saya kasih data, Bang? boleh. Boleh, baik. Lukas 2 nomor 1 sampai habis. Pada waktu itu Raja Agustus memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk disensus. Oke? Pergilah Pak Yusuf dengan Bunda Maria dalam keadaan hamil besar dari Nazaret ke kota Daud. Di-mute dulu. Di-mute dulu tuh, harus bantuin dong kalau saya ngomong. Gue nggak bisa ngomong, berisik. Aduh, saya juga yang mute, saya juga yang ya di-mute, bantuin. Dalam perjalanan Bunda Maria sama Pak Yusuf, entah dia sudah suami istri atau dia hanya mendampingi Pak Yusuf Bunda Maria ini. Menurut data yang di Bible, ada yang bilang sudah kawin, ada yang bilang belum kawin. Yang jelas dia yang mendampingi. Dalam perjalanan menemukan kawanan-kawanan penggembala domba yang gembalakan dombanya di malam hari. Sampailah dia di kota Daud, tidak dapat penginapan karena memang penuh. Akhirnya Bunda Maria melahirkan di luar penginapan. Setelah dia melahirkan, bayi inilah ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin. Jadi pendeta menafsirkan palungan itu bekas tempat domba makan, bekas kandang domba. Jadi banyak pendeta mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Lukas 2 nomor 11 ditulislah di sana, Lukas, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Menurut Lukas, ini Indonesianya nih, Bang, saya nggak ke original teksnya saja. Jadi menurut Lukas, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan di kota Daud. Jadi sejak bayi Yesus ini sudah Tuhan menurut Maria. Jadi Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan,
menyusui Tuhan, menina bobokkan Tuhan, mandiin Tuhan, nyeboin Tuhan. Karena Tuhan waktu bayi itu belum bisa apa-apa, kecuali bantuan ibunya. Jadi Maria ini sangat berjasa merawat Tuhanmu. Seiring dengan waktu, datang Paulus mengatakan begini, Kristus telah mati, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi anaknya Maria dijaga baik-baik. Paulus menulis surat mengutuk dia. Kemudian setelah dia kutuk, dia matiin Yesus, terkutuk gitu, dia hidupkan kembali di Roma 14 nomor 9 menjadi Tuhan. Ditambah lagi Lukas di Lukas 2 nomor 36. Jadi seluruh wahai kaum Israel harus tahu bahwa Bapa di surga telah menjadikan Tuhan Yesus yang telah kau salibkan itu. Itu loh. Jadi saat Bang, ini semua saya berikan ke Anda berdasarkan data. Jadi saya bicara itu ya nggak bisa disanggah. Menyusui, mengapakan, seolah-olah